Kata Bapak, sekarang Bapak akan bercerita tentang petualangan Tompi dan Tahu. Ada yang sudah makan sekarang? Udah. Makannya pakai sayur nggak? Iya. Ada yang nggak suka sayur? Suka sakit bayam ya? Nah, Iya, sekarang ya. Jadi sekarang judul ceritanya tentang makan sayur. Yuk, kita buka ya. Di sini ada gambar Tompi dan Tohu. Tompi tempe dan Tohu tahu adalah dua pahlawan kesehatan. Kemana-mana mereka selalu bersama. Mereka mencari anak-anak yang suka makan makanan tidak sehat. Jadi di sini perkenalan dulu. Hai, namaku Tompi. Dan yang ini? Hai, namaku Tohu. Nah, di sini Tompi dan Tohu melihat sebuah anak yang bernama Alika. Alika ini ketika waktu istirahat tiba, Tompi dan Tahu mengamati Alika. Sembari celinguk, Alika menyisihkan sayuran dalam bekalnya. Ia menyendok lalu mengumpulkannya di sudut kotak bekal. Ketika yakin tak ada yang melihat, Alika membuang sayurannya ke dalam tong sampah. Nah, di sini Alika ketahuan dengan Tompi dan Tohu. Pas saat membuang sayuran, plung. Hei, Nona Alika, tegur Tohu. Mengapa kamu membuangnya? Alika pun terkejut. Iya, sayang sayurannya. Tohu ikut menyayangkan perbuatan Alika. Kata Alika, biar saja, aku tidak suka. Sayuran itu rasanya aneh, hambar. Seru Alika, ia malu dan kesal. Tapi tidak berarti kamu boleh membuangnya, kata Tohu. Iya, kasihan sayurannya. Nanti ia belum selesai Tompi berbicara, Alika sudah memotongnya. Nanti ia nangis. Mana bisa sayuran nangis? Mereka itu tidak bisa berbicara. Dan Alika pun kabur. Setelah sampai di rumah, sepulang sekolah setelah berganti pakaian, Alika beranjak tidur siang. Di dalam tidurnya, Alika bermimpi. Ia memakai kacamata yang besar. Aduh, kacamata ini berat sekali, keluh Alika. Jadi dia ini bangun, ini dia mimpi dan mimpinya memakai kacamata yang besar. Saja tiap Alika bergerak, kacamata yang besar dan berat itu melorot menimpa hidungnya. Aduh, bisa memar hidungku, dengusnya. Biar pelepas saja kacamataku ini. Setelah itu Alika pun lekas kamu baca kalimat di papan tulis itu, teriak salah satu sebuah suara. Jadi Alika ini sedang bermimpi. Nah, Alika tidak dapat melihat jelas siapa gerangan yang berbicara di hadapannya. Ia melihat sesosok tinggi besar berwarna oranye di hadapannya. Kalau kamu tidak bisa membacanya, kata sosok itu mengancam, aku akan menggelitiki sampai ngompol. Setelah itu Alika panik. Ia paling tidak suka digelitiki, apalagi sampai ngompol. Tidak, apa nanti kata kawan-kawanku. Jadi Alika ini panik, malu dengan kawannya jika digelitiki sampai ngompol. Siapa yang di sini masih ngompol? Nggak ada kan? Nah, wah, Alika terpekik kaget. Rupanya sosok yang berbicara itu adalah sebuah wortel. Ada yang tahu wortel? Tahu. Yang sangat besar. Wortel itu
mengacungkan sebuah bulu ayam raksasa. Jadi wortel ini mengacung-acungkan bulu ayam raksasa ke hadapan Malika. Setelah itu, ayo cepat baca. Kalau tidak, si wortel jumbo berkata. Seranya berjalan mendekati Alika. Jadi dia sambil membawa bulu besar, dia mendekati Alika supaya Alika bisa membaca. Tidak, kata Alika. Alika terpekik bangun, napasnya terengah-engah. Ternyata mimpi, cuman mimpi, kata Alika. Nah, di sini malam harinya di meja makan, Alika mengambil sesendok besar tumis sayuran. Ada wortel, buncis, dan kembang kol. Alika menyusunnya seperti lampu lalu lintas, merah, kuning, hijau. Jadi Alika itu menyusun sayurannya. Hebat, seru Tompi. Nona Alika sekarang suka makan sayur. Tohu ikut kegirangan melihat Alika suka makan sayur. Aku tidak mau berurusan sama wortel raksasa lagi. Alika mengenang mimpinya. Aku juga tidak mampu pakai kacamata baca. Nah, setelah itu Tompi dan Tahu kebingungan mendengar kata-kata Alika. Di mana kamu bertemu wortel raksasa? Tanya Tompi. Di dalam mimpiku. Alika tersenyum malu. Kamu tadi mimpi didatangi si wortel raksasa ya? Ledek Tohu. Alika tersenyum malu. Jadi Alika ini malu karena dia mimpi bertemu wortel raksasa yang akan menggigitinya. Itu pasti gara-gara kamu membuang sayurannya ke tong sampah. Tompi ikut-ikutan menggoda Alika. Makanya rajin makan sayur, Nona Alika. Sayuran itu, ada yang tahu sayuran itu apa? Sayuran itu sehat. Iya, aku tahu. Sayuran itu baik untuk keselamatan, kesehatan. Wortel baik untuk mata, kata Alika. Ia lalu mengambil sepotong buncis dan mencolekkannya pada sambal. Ternyata tidak hambar lagi rasanya, kata Alika. Berbinar-binar, kres. Terdengar bunyi sayuran di kunyah Tompi dan Tohu bersorak gembira. Jadi dari kesimpulan dari cerita ini, kita harus memakan sayuran supaya badan kita sehat, supaya tidak sakit dan tidak dimasukin dalam mimpinya. Tuh, siapa yang suka buang sayuran tuh? Kalau nggak suka sayuran, hati-hati loh, nanti didatengin dalam mimpinya tuh. Lagi dibawa bulu raksasa, lagi digelitikin sampai ngompol. Wow. Jadi kita harus makan sayur-sayuran supaya kita sehat dan badan kita kuat. Ada lagi cerita? Wah, berhubung waktunya sudah nggak cukup, kita lanjutkan besok ya. Sampai bertemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.